emang ada ya maksa makan supaya banyak? Bukannya waktu kecil aja makan banyak? Ada. Coba kalau Anda harus bayar sekian ribu, sekian ratus ribu, makan all you can eat, kira-kira dipaksa makan banyak atau saya udah cukup ya 15 menit pulang gitu? Nggak ada kan kayaknya kan? Nah itu bagian dari lifestyle, bagian dari gaya hidup yang membuat kita memaksa seseorang untuk mengkonsumsi berlebihan. Selamat datang di podcast Bedside Hospital, Hospital with Heart. Perkenalkan saya Dr. Jessica Luisa sebagai host Bedside Hospital. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah penyakit yang kita kenal sebagai GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease. Ini merupakan suatu penyakit pencernaan yang bila gangguannya cukup berat akan mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Oleh karena itu kita cukup perlu waspada mengenai penyakit GERD ini untuk bisa ditangani dengan lebih baik. Pada kesempatan kali ini juga kami sudah kedatangan narasumber kami bersama dengan Dr. Dudi Mulyawan, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi. Sedikit sebelum kita mulai ya, saya akan membacakan profil latar belakang beliau. Beliau menempuh seluruh perjalanan karirnya, karirnya mulai dari dokter umum sampai dengan spesialis penyakit dalam sampai dengan konsultannya di Universitas Kedokteran Indonesia. Oke, mari kita sambut Dr. Dudi Mulyawan. Okay. Baik dokter, selamat sore dokter. Selamat sore. Apa kabar dokter? Sehat, terima kasih. Ya dok, baik. Dok, hari ini kita mau berbincang-bincang sedikit nih dok mengenai salah satu penyakit nih yang kita kenal sebagai GERD nih dok. Boleh sekali dijelaskan sedikit dok tentang GERD dok? Oke, kalau kita bicara GERD, para sahabat bedside sekalian, mungkin kalau kita bicara GERD, semua orang banyak yang menyampaikan, wah aku kena GERD nih gitu. GERD itu apa sih sebenarnya? GERD itu adalah kondisi di mana ada sebagian dari isi lambung kita, kalau kita makan, kemudian kan akan ada dicerna, kemudian diproses di lambung, di situ dikeluarkan asam lambung yang fungsinya untuk menghancurkan makanan. Nah, pada saat terjadi suatu kondisi yang menyebabkan sebagian dari asam lambung itu naik ke atas, kita sebut sebagai reflux, maka reflux itu tadi akan menyebabkan ketidaknyamanan. Kadang-kadang reflux itu sendiri dimulai dengan kondisi yang kita sebut sebagai sendawa atau keluarnya angin dari perut keluar. Mungkin biasanya teman-teman dan para sahabat bisa merasakan pada saat sedang makan mungkin satu piring atau menjelang satu piring gitu ya. Nah kondisi seperti itu akan menyebabkan sebagian dari asam lambung naik ke atas. Nah kondisi yang kita sebut sebagai reflux ini tadi sebenarnya sih bukan sesuatu hal yang luar biasa dianggap sebagai penyakit, bukan, biasa aja. Namun demikian apabila refluksnya itu tadi diikuti dengan sebagian asam lambung, sebagian makanan dan jumlahnya lebih banyak, maka akan menyebabkan gangguan pada katup dari lambung itu sendiri yang posisinya itu tepat di atas lambung dan di bawah dari kerongkongan yang kita sebut sebagai lower esophageal sphincter. Kalau katup tersebut mengalami kerusakan atau kendor, maka dengan mudah asam lambung itu naik ke atas atau reflux. Dan bila jumlahnya lebih banyak lagi akan menyebabkan luka pada sepanjang kerongkongan bagian bawah. Kadang-kadang bisa sampai ke tenggorokan, bisa menyebabkan kerusakan pada gigi, bisa menyebabkan peradangan pada hidung sehingga menyebabkan rangsangan batuk pilek, bahkan bisa mengenai paru-paru dan mengakibatkan infeksi. Nah, kondisi itulah yang kita sebut sebagai gastroesophageal reflux disease. Baru ada disease-nya di sini. Demikian. Baik, dokter. Kalau boleh tahu nih, Dok, perbedaan dari GERD sendiri kan tadi dokter udah sebutin juga mengenai asam lambung ya, Dok. Yeah. Ini perbedaan dari GERD, asam lambung ataupun MAH ini apa, Dok? Perbedaannya, Dok? Kalau kita bicara MAH, maka kita bicara yang kita sebut sebagai apa itu artinya MAH. MAH itu bahasa Belanda yang artinya lambung. Jadi kalau misalnya saya sakit lambung nih, berarti yang sakit adalah MAH kita. Nah, penyebab sakit lambung itu apa? Ya ada kondisi peradangan, ada luka,
ada katakanlah infeksi yang terjadi akibat kita makan makanan atau minum minuman yang tidak higienis, maka lambung kita akan mengeluarkan asam lambung dalam jumlah yang banyak sehingga sakit dan itu disebut sebagai sakit lambung. Nah, sedangkan GERD itu sendiri lebih kepada gangguan pada fungsi katup yang terletak di bawah kerongkongan dan di atas lambung, sehingga gangguan pada katup tersebut menyebabkan sebagian isi lambung itu reflux atau berbalik ke kerongkongan, tenggorokan, gigi dan mulut, bahkan mengenai ke hidungnya. Nah, reflux itulah yang kita sebut sebagai GERD dan nyeri pada lambung yang disebut sebagai sakit MA. Dua-duanya mungkin bisa saling terkait dan kebanyakan tidak terkait. Demikian. Baik dokter. Dok, kalau misalnya GERD sendiri ini tadi kan dokter udah sebutin nih untuk gejala-gejalanya seperti dapat mengenai gigi, dapat mencetuskan batuk. Betul. Selain itu gejala GERD ini apa lagi dok yang cukup khas pada penyakit GERD? Oke. Yang paling sederhana adalah adanya atau terasa seperti rasa asam atau pahit pada bagian belakang dari lidah. Itu artinya di sebagian dari asam lambung kita yang naik ke atas. Atau mungkin kok ada sesuatu tadi saya makanya tadi kok ada sesuatu yang kayaknya keluar lagi nih gitu. Nah, bagian yang keluar lagi itu tadi itu merupakan bagian dari makanan yang sedang diproses dan kemudian pada saat sendawa atau pada saat gitu tadi ternyata terbawa makanannya, dan itu bagian dari GERD yang paling mudah untuk dikenal. Demikian. Baik dok. Nah, kenapa bisa tadi kan dokter udah jelasin ya dok. Jadi kan mengenainya di bagian bawah sphincter kita ya dok. Di bagian bawah dari kerongkongan. Dari kerongkongan. Dan di bagian atas dari lambungnya. Gitu. Baik dok. Nah itu kenapa bisa terjadi kerusakan dok di situ? Baik, kalau kita bicara tentang penyebab GERD itu sendiri, tentu kita tadi sudah disebutkan problemnya adalah bagian bawah dari kerongkongan yang disebut sebagai lower esophageal sphincter. Jadi kalau kita ngelihat di sini ada kerongkongan, ada katup lower esophageal sphincter, dan kemudian ada lambung. Nah, sebenarnya posisi yang terbaik adalah apabila di sini ada lambung, di bawahnya kerongkongan, dan lambung tersebut posisinya di bawah diafragma, suatu otot yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut, maka lambung itu tadi seharusnya posisinya itu di bawah diafragma dan kebetulan lower esophageal sphincter itu tepat pada otot-ototnya itu tadi. Pada satu kondisi di mana lambungnya itu terdorong ke atas, yang kita sebut sebagai hernia, atau kita sebut sebagai tepatnya hernia atau hiatal hernia, maka klep dari lower esophageal sphincter ini kadang-kadang nggak terlalu kuat ikatannya karena tekanan dari bawah itu bertambah begitu. Dan karena yang tadi dibantu sekarang jadi nggak dibantu, jadi titik lemahnya jadi lebih kelihatan. Dan sebagian besar kondisi kelemahan pada dinding saluran cerna ini dipicu dengan konsumsi yang berlebihan. Jadi kalau makanan itu yang kita makan, dulu banyak orang kenyang cukup satu piring gitu. Tapi kalau misalnya dipaksa untuk makan banyak gimana? Emang ada ya maksa makan supaya banyak? Bukannya waktu kecil aja makan banyak? Ada. Coba kalau Anda harus bayar sekian ratus ribu makan all you can eat, kira-kira dipaksa makan banyak atau saya udah cukup ya 15 menit pulang gitu? Nggak ada kan kayaknya kan. Nah itu bagian dari lifestyle, bagian dari gaya hidup yang membuat kita memaksa seseorang untuk mengkonsumsi berlebihan. Demikian. Baik dok, berarti untuk mengatasi GERD ini sendiri berarti perlu perubahan lifestyle ya dok? Persis. Oke dok. Dan saya juga perlu mengingatkan bahwa ada beberapa zat tertentu yang ternyata akan mengurangi kemampuan peristaltik atau kemampuan dari otot-otot bagian bawah dari kerongkongan atau lower esophageal sphincter. Misalnya merokok, itu juga akan mengurangi. Teh, kopi itu juga akan mengurangi gitu. Jadi lebih rileks sih sebenarnya sih. Baik. Kalau
Dipijit gimana dok? Bisa ngurangin apa enggak? Kan orang dipijit langsung gitu ya. Bisa jadi gitu ya, karena sesuatu yang menyebabkan kita rileks itu akan menyebabkan seperti itu, demikian ya. Oke dok, dari yang sudah dokter jelaskan kan kita sudah bisa, apakah dari diagnosis GERD sendiri ini bisa kita tentukan dok dari gejala yang sudah tadi dokter jelaskan, atau memang perlu pemeriksaan lebih lanjut dok untuk menentukan apakah ini GERD atau bukan dok? Ya betul. Nah sekarang kan zamannya orang pengen tahu ya, pengen jadi dokter sendiri, boleh nggak dok jadi dokter sendiri? Oke, saya kasih clue-nya nih di sini. Seorang dokter akan bisa menilai dengan baik, oh ini GERD atau bukan dari anamnesis yang ditanyakan, dari wawancara medis ya ditanyakan. Tapi kalau misalnya mau tahu, kita ada yang namanya GERD-Q, Gastroesophageal Reflux Disease Questionnaire. Dan ini sudah diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, sudah dilakukan suatu proses kalibrasi deh gitu ya, atau istilahnya persamaan ini kira-kira sama nggak gitu. Dan kemudian kita buktikan dengan pemeriksaan endoskopi. Dan angkanya ternyata bagus. Jadi kalau teman-teman mau mencoba searching aja GERD-Q, mungkin nanti kita bikin di bedside ada GERD-Q-nya ya, jadi bisa bantu di websitenya. Akan dihitung kalau angkanya tuh melebihi 8, maka kita kemungkinan besar akan mengalami GERD gitu. Oke, dok. Apakah dengan GERD-Q aja itu cukup dok? Misalnya ternyata angkanya lebih dari 8, atau tetap perlu pemeriksaan lebih lanjut nih dok untuk mengetahui ini GERD atau bukan? Ya, sebenarnya GERD-Q itu sendiri satu upaya dari dokter-dokter untuk memudahkan kita memonitor pasien. Jadi kalau misalnya ada GERD, dia dilakukan suatu proses intervensi baik perubahan gaya hidup maupun intervensi pengobatan, lalu kita nilai kan harusnya sembuh dong gitu. Targetnya berapa lama sembuhnya? Secepat-cepatnya. Target pertama 5 hari harus sembuh maksimal gitu. Kita mau kondangan nih dok, nih pokoknya harus sembuh nih. Nah 5 hari itu harus sembuh gitu. Begitu gagal 5 hari, ada satu hal yang sifatnya lebih banyak digali lagi, mungkin kita tambah 10 hari lagi. Jadi 2 minggu tuh waktu yang cukup. Namun demikian dari Persatuan Gastroenterologi Indonesia dan Persatuan Endoskopi Gastrointestinal Indonesia, mereka mengencourage dokter umum, terutama yang berada di daerah yang jaraknya jauh dari kota-kota besar, yang hampir tidak mungkin dilakukan pemeriksaan endoskopi. Nah kondisi itu kadang-kadang terjadi kan di Indonesia ini. Nah di situ dokter biasanya akan memberikan pengobatan, dan itu pengobatannya sifatnya agak lebih panjang. Kalau ternyata panjang ternyata nggak berhasil juga, gimana dong? Ya jangan berkecil hati, walaupun sebaiknya kita akan cek. Karena kalau lebih panjang lagi, yang kita khawatirkan jangan-jangan bukan GERD, jangan-jangan penyakit lain, misalnya keganasan, misalnya suatu sindrom yang menyebabkan produksi asam lambung yang berlebihan dan sebagainya. Kira-kira demikian. Oke dok. Nah ngomong-ngomong tentang komplikasinya nih dok, komplikasi dari GERD sendiri ini ada nggak dok? Oke. Kalau nggak diobatin, kalau terus-terusan lifestyle tidak diperbaiki, apakah ada komplikasi ke depannya dok? Ya, kadang-kadang ekstrim lagi dok, bisa mati nggak gara-gara GERD? Menyeramkan sekali pertanyaannya ya. Jadi komplikasi itu ada beberapa. Ada kalanya rasa panas yang tidak nyaman itu membuat dia nggak bisa konsentrasi. Komplikasi pertama adalah kualitas hidupnya terganggu. Dia nggak bisa kerja, nggak bisa konsentrasi karena asam lambung yang tinggi. Kadang-kadang lemes, mager dia jadinya. Aduh, nggak mau deh kerja, ini lagi nggak enak badan nih gitu. Emosi meningkat ya. Jadi di satu sisi kualitas hidupnya akan terganggu. Komplikasi pertama. Rasa panas di dada yang menyebabkan rasa nyeri dan akibatnya makannya juga berkurang, berat badannya turun, itu komplikasi juga. Komplikasi yang lain lagi apa? Giginya cepat rusak. Komplikasi yang lain lagi yang biasanya nggak pernah batuk pilek jadi batuk pilek. Komplikasi lain lagi menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru. Dan di titik ekstrim pada saat kita sering memuntahkan
asam lambung, bahkan memuntahkan makanan, dan kebetulan orang tersebut berusia lanjut atau GERD pada lansia, bisa mengakibatkan pneumonia aspirasi atau radang pada paru-paru yang diakibatkan karena ada sebagian sisa makanan atau katakanlah ada asam lambung yang mengenai ke paru-paru, mengakibatkan infeksi yang menyebabkan kematian kalau misalnya tidak kita tangani dengan baik. Oke, jadi bisa berakibat fatal juga ya dok Bisa ya kalau fatal. tidak ditangani dengan baik ya dok. Ya. Oke, ngomong-ngomong tentang penanganannya sendiri, GERD ini bagaimana dok penanganannya? Ya, jadi kalau penanganan pertama setelah kita dipastikan dengan kontrol ke dokter, oh ini GERD nih gitu. Jangan lupa kita tanya, kok saya dibilang GERD, kena apa gitu. Karena clue itu akan menjadi dasar buat kita untuk melakukan koreksi. Oh iya, Bapak dibilang GERD karena A, B, C. Dadanya panas, karena apa? Giginya rusak nih saya lihat. Atau ini hidungnya waktu saat dokter THT biasanya, waktu diperiksa dokter THT dengan nasoendoskopi dilihat, oh ternyata larinya merah Pak. Tapi saya nggak ada sakit lambung. Nah itu yang biasa dikatakan, saya nggak ada sakit lambung dokter, saya biasa-biasa aja, normal kok. Cuman saya batuk-batuk nggak bersih, nggak hilang-hilang ini. Kayaknya tenggorokannya itu gatel, tapi nggak ada dahaknya. Nah itu komplikasi dari GERD. Tentu kita ya nggak perlu harus berdebat dengan dokter. Dokter juga ya udah percaya syukur, nggak percaya ya udah deh gitu. Begitu dikata, oh jadi ada merah ya dok ya, iya. Kemudian kenapa dok? Karena asam lambung. Oke, dipegang, berarti problem di asam lambung. Berarti target pertama menyembuhkan GERD dengan mengatasi kerongkongan yang merah akibat asam lambung yang tinggi, yang mengakibatkan batuk nggak berhenti-berhenti, yang mengakibatkan pilek yang lebih sering misalnya begitu. Nah kalau misalnya dokter THT-nya tidak memberikan solusi lebih banyak karena mungkin itu menjadi ranahnya dokter spesialis penyakit dalam atau konsultan, kadang-kadang kita bisa coba untuk melakukan pencatatan dengan perubahan gaya hidup, terutama yang pertama adalah makan. Makan jangan terlalu banyak. Oh dok, makannya nggak banyak dok, tapi saya biasa minum seliter habis makan. Nah itu sama aja. Karena berarti kan overload, lambungnya banyak dong kalau gitu. Ya minum boleh, tapi jangan sebanyak itu juga. Kira-kira demikian. Oke dokter. Berarti kita untuk mencegah GERD ke depannya nih dok, supaya nggak terjadi di kita, langkah apa sih dok yang harus kita ambil gitu dok? Ya, langkah yang paling sederhana dan mudah adalah pertama kendalikan makan. Ya, makan jangan terlalu banyak. Makan usahakan sehikmat mungkin, dan buru-buru gitu. Begitu makannya buru-buru, dikunyah tidak sempurna, maka lambung membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mencerna makanan, mengeluarkan asam lambung lebih banyak dari biasanya, dan itu bisa menjadi pemicu GERD. Oke dokter. Jadi GERD ini nggak cuma di lambung ya dok yang dirasain ya, tapi di mana-mana, di dada iya, di gigi iya, bahkan batuk pun ini bisa suatu gejala dari GERD ya dok. Bahkan tidak merasakan ada problem di lambung. Bahkan tidak ada problem sama sekali di lambung ya dok ya. Betul sekali. Oke dokter. Nah apakah GERD ini juga bisa disebabkan karena keturunan dok? Misalnya orang tua saya nih ada GERD dok, apakah saya bisa kemungkinan terkena GERD dok? Nah ini pertanyaan menarik nih. Karena kadang-kadang GERD itu dengan tanda kutip penularannya dalam satu saat tempat minum kopi gitu ya. Oh saya juga GERD juga, ikut-ikutan jadi semuanya gitu. Ya pada prinsipnya GERD itu adalah suatu penyakit yang jumlahnya makin banyak. Di dunia orang yang menderita GERD itu makin bertambah. 20 tahun yang lalu ada sebuah obat mual yang masuk ke Indonesia yang harganya waktu itu cukup mahal, ya setara dengan makan di restoran deh, anggap aja gitu. Nggak semahal itu juga, tapi kurang lebihnya seperti itu. Dokter tuh bilang nggak bakal laku nih obat ini, pasti 3 bulan gulung tikar gitu. Ternyata enggak, obatnya makin banyak,
Artinya seseorang bukan lagi merasa nggak mau mual atau nggak mau muntah, tetapi itu merupakan bagian dari penderitaan yang harus diselesaikan. Nah, kembali kepada cerita itu tadi bahwa itu keturunan atau enggak keturunan, sebenarnya karena perubahan pola hidup itulah yang jadi titik kuncinya. Jadi kalau kita kebetulan punya teman satu grup atau satu tempat kongko bareng-bareng, ya pasti kelakuannya kurang lebih sama. Minum kopi, semua minum kopi. Yang satu ngerokok, yang tadi yang nggak suka ngerokok ikut-ikutan ngerokok dan seterusnya. Jadi kalau ditanya apakah keturunan, jawabannya tidak sih. Baik dokter, saya rasa cukup jelas ya pembahasan kita mengenai GERD ini. Sebelum kita menutup podcast kali ini dokter, mungkin ada sepatah dua kata yang ingin dokter katakan dok? Ya, baik teman-teman, sahabat Betsaida sekalian, bila teman-teman mengalami kondisi yang serupa dengan GERD, jangan panik dan jangan lupa untuk mencatat kapan bagaimana GERD itu muncul agar tidak terulang. Bila terulang berkali-kali, maka teman-teman harus segera mendapatkan pertolongan agar keluhan tersebut dapat teratasi dengan baik. Demikian. Baik, terima kasih Dr. Dudi Mulyawan selaku narasumber kita pada sore hari ini. Ikuti terus informasi seputar kesehatan lainnya dengan cara like dan subscribe channel YouTube kita. Bagi sahabat Betsaida yang ingin bertanya-tanya lebih lanjut, boleh tulis di kolom komentar atau boleh kita konsultasikan lebih lanjut ke Dr. Dudi. Kita juga melayani konsultasi via WhatsApp melalui Vina yang bisa diunggah melalui WhatsApp kami supaya lebih mudah ya untuk berkonsultasi lebih lanjut. Oke, ikuti terus informasi seputar kesehatan lainnya bersama kami dengan cara like dan subscribe channel YouTube kami. Saya Dr. Jessica pamit undur diri, sampai jumpa, terima kasih.